Halo, apa kabar Sobat Bangwin? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bahas tentang air untuk diskus, mulai dari kegiatan breed ataupun kegiatan pembesaran. Jadi parameter apa saja yang kita pakai untuk breed? Yang pertama kita bahas tentang breed dulu ya. Untuk breed kita tahu apa yang dinamakan dengan TDS. TDS. Jadi TDS itu apa, bro? Ini saya gambarkan lah ya, saya contohkan. Oke, ini kita anggap saja air. Ini air ya. Jadi air ini di dalamnya ada terkandung zat-zat apa saja. Misalkan ada kandungan garam, ada kandungan mineral, kemudian ada kandungan zat besi, dan kemudian biasanya ada kandungan yang dinamakan GH. Nah, semua kandungan ini masih banyak ya zat-zat yang terkandung di dalam air. Ini hanya contoh saja. Semua zat-zat ini kita totalin, itulah yang dinamakan dengan TDS. Sampai di sini paham, bro ya? TDS adalah gabungan atau total semua zat-zat yang terkandung di dalam air. Menurut saya TDS tidak bisa dijadikan acuan untuk breeding. Lalu apa, bro, yang bisa dijadikan acuan? Yang bisa dijadikan acuan adalah GH. GH ini ya. Oke, jadi kita bahas GH. GH itu ada apa saja di dalamnya? Ada yang kita namakan magnesium dan ada kalsium. Yang berpengaruh adalah kalsium, bro. Kalau kalsiumnya ya tinggi, bisa membuat telur jadi memutih dan akhirnya gagal pembuahan, ataupun sudah terjadi pembuahan namun gagal menetas. Dan ini sering terjadi ya. Oke, kenapa saya bilang TDS tidak bisa dijadikan acuan? Ya, karena bisa saja TDS-nya tinggi, namun GH ini yang rendah. Kan? Oke, jadi kita misalkan GH itu maksimal berapa, bro, untuk breeding? GH maksimal itu 0 sampai 4 GH. Itu setara dengan TDS 70. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih dengan TDS 70. Makanya ada yang misalkan ada yang TDS 200 ataupun 300, tetapi dia masih berhasil menetas, bro. Dia berhasil menetas, artinya apa? Artinya mungkin GH-nya rendah, tapi TDS atau zat yang lain tinggi. Misalkan mineralnya tinggi atau zat besinya tinggi. Namun itu tidak berpengaruh untuk memutihkan telur. Maka dari itu, saya menggunakan air hujan, bro. Kalau air hujan, saya sudah ukur TDS-nya 0 atau hampir 0. Kurang lebih lah ya, hampir 0. Jadi kalau TDS 0, artinya apa? Artinya GH-nya sudah pasti 0, bro. Oke, sampai di sini paham? Saya hapus dulu.
Namun kalau TDS 0 ya, kalau TDS 0 artinya tidak ada kandungan di dalam air. Berpengaruh nggak terhadap induk? Ya jelas berpengaruh bro, karena airnya ya air murni, tidak ada zat di dalamnya, kurang sehat bagi induk ya. Maka dari itu ada solusinya bro. Makanya kita perlu tahu kapan induk akan bertelur, atau ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya induk akan bertelur kita harus ketahui bro. Di saat ciri-ciri ini sudah mulai nampak, disitulah kita setting air. Setting air. Ini saat yang tepat kita setting air. Kita turunkan TDS-nya seminimal mungkin. Dengan harapan, oke bentar saya hapus dulu ya. Dengan harapan GH-nya itu juga akan turun bro. Kalau di TDS 70 ya artinya kurang lebih bisa saja GH-nya ya paling maksimal sudah 4 kalau di TDS 70 ya. Jadi TDS 70 maksimal GH-nya itu ya sekitar 3 atau 4 bro. Jadi makanya saya bilang TDS ya 70 ya, 70 maksimal, berarti kita sudah bisa melakukan breeding. Nah, untuk keakurasian GH, kalau kita hitung dari TDS biasanya tidak akurat bro. Makanya saya bilang TDS tidak bisa jadikan acuan. Kita hanya bisa perkiraan saja. Makanya ya TDS 70 itu sudah maksimal, karena GH tidak bisa lebih dari 4 kalau TDS 70. Dan untuk mengukur GH-nya itu secara akurat, kita perlu namanya GH tester. GH tester kalau memang mau akurat ya. Kalau memang mau akurat kita pakai GH tester. Kalau GH tester kita berarti harus beli lagi alatnya. Kalau kita mengacu dengan TDS ya artinya ya maksimal 70 ya. Kalau lebih ya biasanya juga masih bisa berhasil ataupun tidak. Karena kita tidak tahu kadar GH-nya berapa. Oke, sampai di sini dulu bro ya. Paham nggak nih? Ini biasanya parameter yang saya pakai. Namun kalau untuk pembesaran buraya ya. Pembesaran buraya, apakah kita masih menggunakan air hujan? Saya rasa tidak bagus ya. Karena air hujan dia tidak mengandung apa-apa, bro. Otomatis pertumbuhannya agak kurang. Maka dari itu, biasanya saya secara bertahap saya penyesuaian dengan air pembesaran. Kalau untuk air pembesaran, ya kita harus menggunakan air yang kontinunya panjang. Maksud saya kontinunya panjang artinya ya air ini tersedianya cukup banyak. Kan? Bisa kalian pakai air ledeng. Kalau saya
saya pakai air sumur bor. Air sumur. Kenapa? Karena kontinunya panjang, bro. Jadi air ini selalu ada begitu untuk kita pakai sehari-hari ya. Untuk ganti air selalu ada, bro. Jadi pada kesimpulannya, untuk pembesaran kita menggunakan air yang TDS tinggi. Jadi kebalikan ya. Kalau untuk breed kita pakai TDS rendah, kalau untuk pembesaran burayak kita pakai TDS yang tinggi. Jadi di dalam di dalam air itu ada tergandung zat-zat yang membantu pertumbuhan burayak. Oke, secara simpel saja ya saya jelaskan. Semoga yang menonton video ini bisa paham dengan apa yang saya maksud. Silakan di subscribe, bro. Semoga video ini bermanfaat. Ciao.